Assalamualaikum guys, terima kasih telah mengklik video ini. Semoga menambah wawasan kalian. Kami dari kelompok 7, saya Nurfadilah Idris. Saya Mirna Yanti. Kami akan membahas dakwah Islam di Nusantara dan asal-usul Muhammadiyah. Teori masuknya Islam di Nusantara ada 4, yaitu teori Gujarat, teori Cina, teori Persia, dan teori Saudi. Teori Gujarat. Menurut teori Gujarat, Islam masuk wilayah Indonesia dari anak benua India seperti Gujarat, Bengali, dan Malabar pada abad ke-13. Menurut Snokkhurkhorni, Islam masuk dari daerah Dokon di India. Berdasarkan fenomena sosial bahwa ajaran tasawuf yang dipraktikkan oleh orang-orang Muslim di India bagian selatan mirip dengan ajaran Islam di Indonesia. Teori Cina. Pada abad ke-7 Masehi, menurut sumber literatur Cina pada awal abad ke-2 Hijriah, telah muncul perkampungan-perkampungan Muslim Arab di pesisir pantai Sumatera. Di perkampungan ini, orang-orang Muslim Arab bermukim dan menikah dengan penduduk setempat, serta membentuk komunitas-komunitas Muslim. Teori ini adalah yang paling kuat dan diterima para teori yang menyatakan bahwa masuknya Islam di Indonesia langsung dari Mekah atau Madinah. Menurut teori ini bahwa Islam masuk ke Indonesia sekitar abad 7 atau 8 Masehi atau abad ke-2 Hijriah, yaitu pada masa Khulafaur Rasyidin. Ekspedisi Islam ke Indonesia dibawa langsung oleh para pedagang dari Arab sejak awal abad Hijriah sejarawan masa kini. Teori maritim. Umar Amir Husain dan Husain Jajar Diningrat berpendapat bahwa Islam masuk ke Nusantara melalui para pedagang yang berasal dari Persia, bukan dari Gujarat. Persia adalah sebuah kerajaan yang waktu ini bisa saja besar berada di Iran. Teori ini tercetus karena pada awal masuknya Islam ke Nusantara di abad ke-13, ajaran yang marak waktu itu adalah ajaran Syiah yang berasal dari Persia. Selain itu, terdapatnya beberapa kesamaan rutinitas Indonesia bersama dengan Persia, diakui sebagai salah satu penguat. Contohnya adalah peringatan 10 Muharram Islam Persia yang sama bersama dengan upacara peringatan bersama tablik atau tabut di beberapa lokasi Sumatera, khususnya Sumatera Barat dan Jambi. Teori Saudi. Pendapat yang menyatakan bahwa Islamisasi di Indonesia terjadi pada tahun 1111 atau abad ke-12 Masehi. Pada saat itu, orang-orang Aceh dari Sumatera bagian barat laut memeluk Islam atas ajakan seorang kebangsaan Arab asli. Kemudian, setelah masuk Islam, mereka mendakwakan Islam khususnya di daerah tersebut. Proses perkembangan Islam di Nusantara. Islam menyebar di Indonesia melalui beberapa cara, yaitu pernikahan, perdagangan, pendidikan, dan tasawuf. Dengan cara pernikahan, para pedagang Muslim itu menetap di Indonesia dan menikahi penduduk setempat mereka. Jadi keluarga Muslim dan gigih menyebarkan agama Islam. Perdagangan. Jalur ini dimungkinkan karena orang Melayu telah lama menjalin kontak dagang dengan Arab. Artinya, mereka berdagang sambil menyiarkan agama Islam. Pendidikan. Pesantren merupakan salah satu lembaga pendidikan yang paling strategis dalam perkembangan Islam di Indonesia. Tasawuf. Penyebaran Islam melalui jalur tasawuf atau mistik ini mudah diterima karena sesuai dengan alam pikiran masyarakat Indonesia. Misalnya, menggunakan ilmu-ilmu ridayat dan kesaktian dalam proses penyebaran Islam kepada penduduk setempat. Asal-usul masuknya Islam di Nusantara.
Tahun 674 Masehi, dinasti Umayyah telah mendirikan pangkalan dagang di pantai barat Sumatera. Inilah perkenalan pertama penduduk Indonesia dengan Islam. Di Aceh, kerajaan Islam pertama berdiri, yakni Kerajaan Samudra Pasai. Adapun peninggalan tertua dari kaum muslimin yang ditemukan di Gresik, Jawa Timur berupa kompleks makam Islam. Kerajaan bercorak Islam seperti Kerajaan Aceh Darussalam, Malaka, Demak, Cirebon, serta Ternate, para penguasa kerajaan-kerajaan ini berdarah campuran keturunan Raja Peribumi, para Islam, dan para pendatang Arab. Pada abad ke-9 Hijriah atau 14 Masehi, penduduk Peribumi memeluk Islam secara massal. Tokoh penyebar Islam Wali Songo, Sunan Ampel atau Sayyid Muhammad Ali Rahmatullah, Sunan Bonang atau Raden Maulana Magdum Ibrahim, Sunan Derajat atau Raden Kosim Putra Sunan Ampel, Sunan Giri atau Sultan Abdul Fakih, Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim, Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah, Sunan Kalijaga atau Joko Said, Sunan Kudus atau Jafar Syadik, Sunan Muria atau Raden Umar Said. Jalur kedatangan bangsa Barat ke Indonesia. Bagaimana proses kedatangan mereka? Perhatikan rute berikut. Portugis. Dari Lisbon, Portugis pada tahun 1486, Bartolomeu Dias melakukan pelayaran pertama menyusuri pantai barat Afrika. Ia bermaksud melakukan pelayaran ke India namun gagal. Perjalanan selanjutnya, Portugis mencapai Malaka tahun 1511 di bawah pimpinan Alfonso de Albornoz. Ia berhasil menguasai Malaka dan selanjutnya memasuki wilayah Nusantara. Pada tahun 1512, bangsa Portugis telah berhasil sampai di Maluku. Rute Spanyol. Pertama-tama, bangsa Spanyol masuk ke Filipina melalui Ferdinand Magellan. Magellan meninggal dalam pertempuran di Filipina. Perjalanan dilanjutkan oleh Kapten Sebastian Elcano dan berhasil mencapai Kepulauan Maluku pada tahun 1521. Para pelaut-pelaut Spanyol berlabuh ke Tidore. Rute Inggris. Persekutuan Pedagang EIC, East Indian Company, sebagai gabungan dari para pengusaha Inggris. Walaupun Inggris tiba di Kepulauan Nusantara, namun pengaruhnya tidak terlalu banyak seperti halnya Belanda. Hal ini disebabkan EIC terdesak oleh Belanda, sehingga Inggris menyingkir ke India atau Asia Selatan dan Asia Timur. Rute Belanda. Jakarta merupakan pelabuhan penting di Pulau Jawa, yang kemudian menjadi markas VOC di Indonesia. Seorang pelaut Belanda, Cornelis de Houtman, memimpin ekspedisi ke Indonesia. Pada tahun 1595, armada mengarungi ujung selatan Afrika. Selanjutnya, terus menuju ke arah timur melewati Samudera Hindia. Tahun 1596, armada Houtman tiba di Pelabuhan Banten melalui Selat Sunda. Kedatangan dan penjajahan bangsa Barat di Indonesia. Bangsa Eropa yang berhasil singgah di Indonesia adalah Portugis, Spanyol, Inggris, dan Belanda. Motivasi 3G, Gold emas, Glory kejayaan bangsa, Gospel keinginan bangsa Barat untuk menyebarluaskan agama Nasrani. Kedatangan bangsa Barat ke Indonesia karena daya tarik mereka melihat berbagai macam rempah-rempah di Indonesia. Politik merkantilisme, berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang geografi dan navigasi. Asal-usul Muhammadiyah. Muhammadiyah tidak lepas dari peranan Kiai Haji Ahmad Dahlan
seseorang yang dilahirkan di Yogyakarta pada tahun 1869 dan wafat 1923 dengan nama asli Muhammad Darwis, anak seorang Kiai Haji Abu Bakar bin Sulaiman Khatib, Masjid Kauman atau Kesultanan Yogyakarta. Lantas, ia pergi ke Mekah pada tahun 1890 dan belajar dengan seorang guru Syekh Ahmad Khatib dari Minangkabau, salah seorang ulama yang karismatik dan besar di Masjid Al-Haram. Asal-usul Muhammadiyah. Muhammadiyah didirikan pada tanggal 8 Zulhijjah 1330 Hijriah atau 18 November 1912 Masehi di kota Yogyakarta. Daerah pengaruh Muhammadiyah masih terbatas di Keresidenan Yogyakarta, Surakarta, Pekalongan, Pekajangan. Selain Yogyakarta, cabang-cabang Muhammadiyah berdiri di kota-kota tersebut pada tahun 1922. Pada tahun 1938, Muhammadiyah telah tersebar ke seluruh Indonesia. Kiai Haji Ahmad Dahlan memimpin Muhammadiyah dari tahun 1912 hingga tahun 1922. Pada rapat tahun ke-11, pemimpin Muhammadiyah dipegang oleh Kiai Haji Ibrahim yang kemudian memegang Muhammadiyah hingga tahun 1934.